Tausiah Harian Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan bukti nyata kebaikan, bahagia dengan berbagi bersama Laznas BMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa TV dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah ajaran yang sempurna, menganut prinsip keseimbangan. Di antaranya adalah keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan antara ibadah ritual dengan sosial, antara kewajiban hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas, hubungan horizontal dengan sesama manusia. Itulah sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan salat, wa aqimus salata wa atuz zakah. Perintah salat selalu disandingkan dengan perintah zakat. Artinya kita tidak hanya diperintahkan untuk soleh secara ritual, tetapi juga kita dituntut untuk bisa menjadi mukmin yang soleh secara sosial. Dan salah satu sarana untuk mengantarkan diri kita soleh secara sosial adalah melalui zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang manakala ditinggalkan maka tentu keislaman seseorang tidak sempurna, sebagaimana dia meninggalkan puasa, dia meninggalkan sholat dan rukun Islam yang lainnya. Dan zakat ini adalah dalam rangka mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati seperti tamak, pelit, cinta dunia yang berlebih-lebihan. Dan inilah yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi ini ketika manusia ditimpa penyakit hubbud dunia yang berlebih-lebihan. Dan penyakit pelit, tamak, hubbud dunia ini dapat dikikis salah satunya adalah melalui zakat. Itulah sebabnya zakat artinya adalah at-taharah, yaitu mensucikan. Suci hati kita dan juga suci harta kita. Karena harta kita sejatinya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita semuanya. Di sana ada milik orang-orang yang membutuhkan, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bani sabil. Jadi ada 8 golongan yang punya hak untuk menerima zakat. Dan mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menunaikan zakat artinya kita telah membersihkan harta kita, karena di sana ada hak orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang prioritas adalah fuqara dan masakin. Fakir adalah orang yang tidak jelas mata pencariannya, tidak jelas penghasilannya. Dia tidak tahu apa yang mau dimakan besok lusa, apalagi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Orang miskin adalah orang yang sudah punya penghasilan tetapi sangat minim, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Ada amilin, orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk menjadi pegawai zakat. Dan juga ada gharimin, orang yang terlilit utang karena kebutuhan mendasar, mungkin karena sakit atau kebutuhan lainnya. Ada juga sabilillah, yaitu orang-orang yang mencurahkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk mengurus agama Allah SWT dalam bentuk dakwah, dalam bentuk pendidikan dan sosial keagamaan misalnya. Dan kemudian juga ada ibnus sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan menuntut ilmu ataupun karena tugas-tugas agama yang memang merupakan kebutuhan dari kaum muslimin. Para pemirsa TV dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah. Maka ketika kita mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan, maka tentu juga nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Meskipun hitungan zakat itu bisa saja kita tunaikan di luar bulan Ramadan, tetapi ketika kita ingin mengambil fadilah, keutamaan bulan suci Ramadan ini, maka ada baiknya manakala kita bisa mendahulukan mengeluarkan zakat di bulan yang mulia ini. Baik itu zakat mal dan zakat fitrah memang diwajibkan hanya pada bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Semuanya itu adalah sebagai wujud kepedulian sosial kita, sebagai sebuah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita orang-orang beriman mampu untuk menjalin hubungan yang seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas, maka di sanalah kemudian kita akan menjadi muslim yang berkualitas insyaallah. Mari kita tunaikan zakat kita dalam rangka mensucikan diri dan harta kita melalui lembaga amil yang profesional dan amanah. Salah satunya adalah Laznas Baitul Mal Hidayatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.